Selamat malam Jebret Tim. Tahu dong kenapa malam ini gue happy? Karena Nesa tentunya udah move on dan gue yakin juga semuanya udah optimis banget bahwa Indonesia bisa menang lawan Bahrain nanti. Semoga aja kita lebaran nanti dalam hati yang gembira ya, karena sebulan puasa lancar terus dan juga lihat timnas kembali ke jalur kemenangan. Nah, siapa yang mau tiket gratis nonton Indonesia Bahrain? Nesa punya satu tiket gratis buat kalian ya yang bisa jawab pertanyaan kuis dari Nesa. Ini dia pertanyaannya nih. Pertanyaannya adalah, di manakah Ole Romeni bermain sebelum di Oxford United? Sekali lagi pertanyaannya, di manakah Ole Romeni bermain sebelum di Oxford United? Cara jawabnya tinggal tulis jawaban kalian, strip akun Instagram kalian. Nanti hadiah satu tiket nonton Indonesia versus Bahrainnya akan Nesa umumkan pemenangnya di Instagramnya Jebret Media. Ini khusus untuk yang berada di Jabodetabek ya pemenangnya ya. Jadi standby aja, nanti akan kita umumin pemenangnya. Oke, hari ini DPI live ya. Jadi silahkan kalian yang mau nyawer-nyawer nanti akan Nesa bacain. Karena malam ini kita live bersama gue Nesa Novika. Ada Mas Adiani, Mas Aryo, Om Yuke, dan juga ada Yusa Nugraha. Ya, ini positif banget aura dari Nesa yang sudah menyebarkan energi yang luar biasa. Harapannya buat Jebret Tim dan juga timnas kita besok punya semangat yang sama juga, walaupun tantangannya sangat berat. Mungkin beban laga ini akan cukup dirasa para pemain, must win game untuk bisa terus memperpanjang nafas untuk bisa qualify menuju World Cup 2026. Dan masih begitu banyak kendala yang dihadapi. Sabto kalau kita lihat dari laga kemarin tentunya banyak yang mengatakan ini soft underbelly gitu kan. Lapangan tengah ya terlalu mudah untuk bisa di play through tanpa ada pressing yang ideal. Kemudian bagaimana di pertahanan juga ada banyak kendala di sana. Tidak disiplin posisi para pemain juga terus menjadi satu halangan yang luar biasa besar di Australia. Sebelum UK nanti Yusa juga menjawab, tentunya Sabtu dia punya kesempatan pertama untuk membuka sesi kita. Kemarin kita bicara defensive structure ya, defensive structure yang bisa dibilang tidak terlalu solid dalam koordinasi, terutama dalam bola-bola mati ya. Yang seharusnya jangan sampai menjadi gol ya. Sebetulnya kalau kita bicara kita bisa mempertahankan itu, paling nggak kan kita nggak bisa kebobolan 2 gol, dan bola pertama juga dari penalti kan juga dari structure yang bisa dibilang kurang sempurna. Lalu ketika gol ketiga kalau nggak salah dari si Irvine kan juga itu juga bola yang harusnya lebih rapat lagi dari sisi pertahanan. Jadi saya lebih menyorot ke defensive structure, di mana bola-bola mati mau main dengan zonal marking ataupun man to man marking, itu yang agak sedikit mungkin koordinasinya tidak terlalu rapi ya. Siapa yang harus menjaga, di mana dia harus berada, siapa yang harus menjaga orang yang datang dari belakang, dan dua-duanya golnya kan seperti itu. Yang kalau kita lihat man to man ya seharusnya punya power dan kelebihan untuk bisa paling nggak mengganggu pemain yang akan melakukan sundulan. Ini kan dua-duanya sama sekali tidak terjaga ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat sih dari sisi defensive structure. Kalau kita bicara dari overall gamenya, ya mungkin dari sisi kita 15 menit pertama tuh kan sebetulnya start yang sangat baik. Ya mungkin didamkan atau enggak ya, maksudnya orang ingin melihat something yang berbeda dari tim kita. Kita udah memperlihatkan itu di 15 menit pertama. Kita banyak melakukan pressing, kita banyak melakukan bola-bola pendek sehingga kita bisa menciptakan chance. Ada sundulan dari Jai Itses, lalu ada penalti yang dimenangkan oleh Rafael Strike di situ, tapi sayangnya gagal dimanfaatkan. Dan kalau itu bisa dipertahankan paling enggak 80 menit, itu agak sedikit berbeda mungkin ceritanya. Cuman kan kita hanya bisa berbicara di 15 menit pertama. Ketika momentum itu beralih ke Australia, kita seperti tidak punya jawaban untuk bisa melakukan perubahan dari sisi defense kita mau ngapain, dari sisi counter kita mau ngapain. Itu terlihat tidak terlalu rapi dari sisi koordinasinya. Nah, UK. Jadi kalau misalnya penalti kita masuk, ceritanya mungkin bisa berbeda, Mas. Iya, belum tentu pasti menang juga gitu ya, tapi paling nggak Australia nggak jadi nyaman. Kita bicara momentum kan, ketika momentum itu swing ke arah Australia, kita seperti bingung gitu, kita mau ngapain ya ketika Australia ganti megang bola, mereka ganti main pendek, mereka ganti main counter mereka lebih rapi, kita bingung untuk bisa anticipate itu. Mungkin dari strategi pertamanya sudah berjalan, tapi begitu ada strategi yang berubah, yang saya pertanyakan in-game management dari Patrick Kluivert, karena apa yang harus dia ubah, tapi terlihat tidak ada perubahan yang dilakukan sehingga
akhirnya kita tidak bisa mengubah jalannya laga. Ya banyak juga mengatakan kalau shape-nya seperti kemarin, defensively seperti itu, maka kalau Dix golin kalahnya 4-1. Ya. Nah, UK. Kalau UK melihatnya seperti apa? Atau 5-2, atau 5-2. Atau 5-2. Ya, ya. Karena ada gol dari Ole. Iya. Om UK, melihatnya seperti apa? Startnya sangat luar biasa agresif, highline yang ingin diterapkan sesuai dengan iklan dari Clivert dan coaching staff ya tentunya untuk bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Harapannya ada outcome gol tercipta, tapi kan enggak gitu. Untuk approach seperti ini kalau digunakan lagi di match menghadapi Bahrain supaya ini sukses, itu sebenarnya apa yang dibutuhkan supaya highline ini berhasil, kemudian backline structure-nya bisa lebih bagus, balance tim ini ada, lapangan tengah lebih solid. Apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert? Karena waktu juga nggak terlalu panjang. Iya, pertama ingin gue sampaikan bahwa sepak bola itu 90 menit ya, bahkan 90 menit plus-plus lah ya. Gue termasuk orang Pijit yang dong. Nakal nih Mas Aryo. karena ingat Bahrain ini kemarin 99 kan. Oh iya. Jadi gue selalu melihatnya dari keseluruhan karena gue lebih berorientasi kepada hasil ya. Mengapa gue berorientasi pada hasil? Karena ini turnamen bos. Turnamen itu bukan kompetisi yang lu bisa kalah sekarang, besok lu bisa recovery gitu dengan mudah. Karena kalau kompetisi kan dia week by week ya. Kalau ini nggak bisa. Jadi error roomnya itu harus seminimal mungkin. Kemarin bukannya seminimal mungkin, semaksimal mungkin tuh error semua itu yang terjadi kan di pertandingan lawan Australia. Jadi gue lihat kok kita itu mainnya sepertinya agak polos ya. Ada yang bilang agak naif juga gitu ya, sehingga bermain seolah-olah tanpa riset ya. Kita bermain polos sekali. Ini mengingatkan gue pada pertandingan kita lawan Cina ya. Kita juga dibiarkan untuk megang bola ya. Sepertinya lawan itu memang sengaja membiarkan kita untuk pegang bola. Dan mungkin itu tadi gue katakan kita seperti kurang riset. Gue nggak tahu apakah ini dianalisis atau kagak, tapi kecenderungan kita itu memang kalau bermain ofensif itu selalu rentan di belakang. Jadi itulah mengapa mungkin sebelum-sebelumnya STY menerapkan lebih defensif, karena dia tahu betul secara individu per individu dan kemampuan taktikal para pemain kita itu memang nggak bisa dengan menginisiasi lebih dulu gitu ya. Lebih aman tuh menunggu, menyerap semua energi lawan, kemudian menakar sejauh apa kekuatan lawan untuk mendobrak kita. Ketika mereka buntu seperti kita lawan Arab ya, kita punya fast counter yang luar biasa ternyata gitu ya. Kalau gue memang lebih suka bermain defense to counter, karena memang itu membuat kita lebih nyaman untuk menakar lawan. Karena kita ini bukannya seperti Barcelona ataupun juga City yang punya keunggulan dalam possession, kemampuan individu yang sangat perfect menurut gue ya. Kalau kita kan enggak. Memang kita nih dihuni oleh pemain-pemain Eropa betul, tapi Eropanya ini levelnya apa dulu gitu ya. Dan kita kalau menurut gue kemarin tuh terlalu overconfident ya, terlalu overconfident. Tadi Haryo bilang kita memang di menit awal paling enggak 10 sampai 15 pertama itu memang memberikan impresi yang positif ya. Tapi kan sepak bola nggak di situ. Sepak bola lihat end-nya gitu loh, akhirnya gitu loh. Kalau akhirnya kita ternyata semudah itu ya, apalagi kita kecolongan 3 diantaranya itu lihat bola-bola mati kan. Itu kan sepertinya kayak apa ya, kayak deja vu ya. Dari laga-laga sebelumnya juga kita banyak kebobolan dari bola-bola mati, kok nggak belajar gitu. Nah kalau tadi ditanyakan bagaimana kemudian melawan Bahrain, kalau sekarang nggak ada cerita, harus kita inisiasi permainan. Mau nggak mau kita harus bikin gol lebih dulu, karena secara umum kalau kita perhatikan timnas kita dari dulu, kalau udah kebobolan tuh sulit comebacknya gitu loh. Makanya kita harus bobolin dulu lawan. Kalau pendekatan lawan Bahrain kita memang harus lakukan seperti kita melawan Australia kemarin. Tapi nggak lawan Australia juga gitu kan, kita main kayak gitu. Walaupun kita, ini kan sepertinya sensasi yang berlebihan ya, dinarasikan oleh media gitu bahwa Australia kehilangan banyak pemain utamanya gitu, 5 apa 6 gitu ya. Kemudian serta-merta kita bisa menjadi superior gitu. Kan itu naif maksud gua kan. Dan faktanya kita memang seperti itu. Nah, gua harap dengan siklus sebelumnya ketika kita juga sempat drop juga ketika kalah lawan Tiongkok, kemudian kalah lagi lawan Jepang, kita siklusnya balik comeback ya. Gua harapin sekarang juga begitu ya. Kita nih udah ancur-ancuran lah boleh dibilang di Australia, harusnya siklusnya kita sekarang bisa comeback. Tapi ingat, Bahrain ini lebih matang timnya. Kenapa gue bilang lebih matang? Karena ketika pas off season, quote on quote gitu ya, ketika international break itu, mereka masih main loh di Piala Teluk. Juara pula lagi. Jadi mereka punya banyak investasi pertandingan yang mereka bisa evaluate gitu ya, dan juga bisa dapetin picknya. Kemarin kalau lawan Jepang mereka kalah nggak usah dihitung lah. Siapa juga lawan Jepang kesusahan kan. Jadi lawan kita nanti pasti mereka akan berbeda. Apalagi mereka tahu ini do or die ya, mereka harus ambil poin juga gitu. Gitu ya, sih gue pikir. Yusa kan tahu ya tentang para pemain kita ini yang dari Belanda gitu kan. Apa yang membuat mereka kemarin ada disconnect, terus nggak bisa bangkit setelah
gagalnya penalti dari Dix gitu? Kenapa mereka tiba-tiba langsung nundukkan kepala gitu? Nggak ada leader kah yang bisa mengorganize lagi, membuat semangat lagi? Kalau dari karakter-karakter yang ada, siapa sih yang menurut lo leadernya? Terus apa yang membuat keadaannya tuh seperti itu? Padahal lo tahu juga karakteristik para pemain ini ketika mereka tampil di Eredivisie misalnya. Kalau leader pasti ya seperti di match kemarin kan Jay Itzes ya, dia adalah kapten juga dari timnas Indonesia dan dari beberapa match juga dia menunjukkan leadershipnya, dia bisa mengumpulkan tim untuk bisa bekerja sama dengan baik juga. Tapi di pertandingan lawan Australia dengan mungkin penalti yang terjadi, Kevin Dix menendang dan miss, habis itu kemudian beberapa menit gol lagi kesalahan dari lini tengah yang komunikasinya menurut aku kurang baik antara Nathan dan juga Tom Haye. Nathan yang juga habis itu blunder di set piece-nya Australia, blunder dari Nathan, selanjutnya nggak ada 5 menit kalau nggak salah, itu blunder dari Tom Haye yang membuat 2 gol yang lebih cepat dari timnya Australia. Jadi nggak tahu, mungkin karena situasi yang gol terlalu cepat terjadi, 3 gol langsung. Ya pemain-pemain pasti ada pikiran lah kalau buat comeback itu nggak gampang gitu. Dan ya aku rasa dari situ kita mungkin komunikasinya yang kurang ya, antara apalagi di lini tengah. Karena kalau sepak bola itu lini tengah adalah jantungnya, otaknya ya. Jadi kalau lini tengah komunikasinya kurang bagus, ya permainan dari tim juga bakal nggak bisa jalan dengan baik gitu. Jadi ya mungkin di pertandingan selanjutnya komunikasi sih harus lebih baik antara lini, antara tim. Terus ya mungkin kita boleh aja main menyerang ya dalam sepak bola, tapi yang aku lihat transisinya kita dalam match kemarin itu lambat. Jadi saat kita menyerang, habis itu kehilangan bola dan Australia counter, itu transisi negatif kita yang masih kurang cepat. Nah dari situ Australia bisa ya counter, bisa cetak gol, bisa manfaatin kesalahan kita. Terus yang aku lihat juga saat kita pressing, kita kan high pressing otomatis kan, karena Australia menunggu di pertengahan Di mid-block ya? mid-block mereka. Nah saat kita pressing itu juga kita nggak pressing secara tim, jadi lini serangnya kita pressing, tapi masih ada gap antara lini penyerang dan juga lini tengah. Ya di situ Australia bisa memanfaatkan, bisa keluar dari pressing kita. Nah ya kalau kita terus melakukan itu ya sulit buat kita ya merebut bola dari Australia gitu. Oke. Valen. Tepuk tangan buat Yusa. Iya, tepuk tangan buat Ustaz. Buat Yusa. Mantap tadi. Iya. Iya. Masih ada yang bilang ini kenapa diundang katanya Yusa. Inilah bedanya Jebret Media sama yang lain. Siapapun yang kalian bilang siapa itu diundang, sekarang udah ada di semua platform mau TV-TV manapun. Karena di sini nih memang pemandu bakat. Ya. Baru habis itu bakatnya hilang semua. Iya, terima job di tempat lain. Gimana dia nih? Yes. Selamat malam. Nggak, gue pengen nanya sama lo. Waktunya kan dikit nih. Kita kemarin udah bahas tentang Siap. banyak kendala gitu kan Yes. yang dihadapi di match menghadapi Australia. Oke. Harus bounce back, Yap. harus cepat. Yes. Dari yang lo lihat dari latihan berapa hari ini, Yes. apakah cukup nih? Untuk Yang jelas persiapan yang pertama gue nggak lihat secara langsung latihannya, tapi Jebret Media ada beberapa yang bisa ikut latihan yang memang masih bisa Iya. diliput ya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana suasana latihannya. Yang kedua, udah jelas kita nggak akan ada di pinggir lapangan karena akreditasi kita mungkin masih diurus, jadi belum Ditolak. ada jawabannya, gitu. Nah, kalau dalam waktu kita singkat nih, maksudnya waktu gua bicaranya singkat atau lo bebas. atau acara lo ya. atau pertandingan ada dekat. Pertandingan Oke. dekat. Gue mungkin berbeda atau mungkin nggak tahu ada kepikiran apa nggak sama yang lain. Yang pertama, Bahrain akan berpikir bahwa main di kandang, Ya. tuntutan main bagus itu banyak dan pengen menang, pasti nih Indonesia main nyerang. Yang kedua, karena dia main nyerang dan dia tidak mungkin nggak main nyerang, karena ini main di kandang pasti ntar penontonnya ngamuk-ngamuk kalau mainnya nggak nyerang. Berarti gue nunggu nih, kata Bahrain. Dan yang diantisipasi adalah kalau Indonesia main nyerang.
Nah, kalau akhirnya kita juga ternyata melakukan itu, pertanyaan gua, apakah kita memang siap dengan sudah ditungguin kita nyerang dan dia memang bertahan, atau malah akhirnya kita terjebak juga? Justru ini nih yang gua tunggu, kata Bahrain. Tapi kalau memang kita tetap yakin bahwa lu nyerang, gua bertahan, Indonesia yakin, ya gua tetap nyerang aja, gua pasti menang kok, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, apakah itu terantisipasi juga atau tidak? Misalnya, begitu kita nyerang, ternyata nggak gol-gol. Kayak lawan Jepang kan sempat mereka bagus juga kan, babak pertama. Apakah kita setelaten Jepang nggak untuk bisa terus cari celah sehingga akhirnya gol? Yang kedua, kalau kita main nyerang amit-amit, biasanya malah kita kebobolan. Bukan kita, banyak tim. Kita siap nggak juga dengan plan kalau kita kebobolan duluan? Gimana kita bisa overcome sementara ini sudah tidak ada lagi target selain 3 poin. Nah, ini yang gue juga pikir benar-benar akan menjadi keputusan yang sangat krusial bagi pelatih kita untuk menentukan permainan yang seperti apa, strategi seperti apa yang akan ditampilkan. Kalau gua negatif football, gua pasti banyak tidak disetujui oleh Jebret Tim dan mungkin teman-teman di sini. Karena gue berpikir Bahrain akan tahu kita nyerang. Gue malah berpikir kita juga nggak usah nyerang keras dulu lah. Jadi agak boring aja dulu di awal. Ibarat kalau komentator tuh bilang, ini kelihatannya masih sama-sama mencari kelemahan, mencari celah, saling meraba, tidak jual beli, tapi masih tawar-tawaran. Tinggal sabar, nunggu momen yang tepat, baru clinical. Kan kita satu kesimpulan oleh ternyata cukup oke ya. Nah, mungkin itu bisa jadi opsi kalau di waktu yang dekat ini hadiah nih. Tapi kita nggak tahu, kita kembalikan lagi ke pelatih dan mudah-mudahan tidak ada intervensi dari siapapun juga sehingga pelatih bisa benar-benar memutuskan itu berdasarkan rundingan mereka gitu. Kalau dari gua sih gitu. Ya, lapan tengah menjadi pertanyaan besar. Siapa yang akan tampil misalnya kalau otomatis Tom Haye yang ada di sana, apakah Ivar Jenner akan punya kesempatan atau Pelupesi justru menjadi opsinya, dan juga di backline. Rizky Ridho sepertinya layak untuk mendapatkan spot sebagai starter dengan setiap dia tampil nggak pernah mengecewakan. Kalau menurut UK sendiri dengan adanya keharusan penampil yang bisa mendampingi Tom Haye lebih baik, tentunya siapa yang tepat di sana? Kalau Rizky Ridho udah fardu ain itu, udah harus main. Bukan itu. fardu kifayah lagi. Iya, sekarang udah nggak ada Hilgers lagi kan? Mau ya. siapa lagi? Apakah mau ditaruh Verdong di situ? Ya mungkin Verdong tetap dimainin ya, tapi Ijaz sama Rizky Ridho mungkin pairingnya kan. Sama Hubner. Ada Sama Justin. Hubner. Nah, betul Hubner. Cuman Hubner nih, Tapi dia kan Justin Hubner, nengok ke gua aja sih. karena tapi Hubner ini kan kemarin udah hilang 1 game ya. Mungkin secara atmosfer dia masih perlu untuk dapetin dulu sambil nonton, mungkin lihat dulu di bench. Tapi gue nggak tahu juga kan nih, banyak juga kejutan terjadi. Tapi opsi kalau dari gue pribadi, gue lebih prefer kalau yang dimain itu J.I. Jazz, Rizky Ridho, sama satu lagi bukan Hubner. Dix. Verdong. Tapi Verdong di kiri, belakang, bukan betul. di back ya. Iya, di kiri gitu. Itu kalau menurut gua, karena kan sebelumnya 3 pemain ini pernah dicoba kan. Kalau nggak salah lawan Arab atau lawan sebelumnya tuh Tiongkok ya, lupa gue. Pokoknya mereka pernah main bertiga bareng nih. Jadi mungkin itu yang bisa ya ditawarkan oleh Kluivert, tapi ya ini kan versi gue nggak tahu Kluivert apakah sudah menghitung itu. Yang pasti kalau gue tadi menyambung apa yang dikatakan Valen, gue lebih setuju sebenarnya. Anomali kan dia kan teorinya kan, jadi suruh defense dulu kan. Gue lebih senang begitu memang. Tapi kok gue nggak yakin gitu, gue nggak yakin. Dengan defense pun. Dengan teori itu Len. Oh, yang gua tadi. Iya, kalau gue setuju teori lu itu. Kan anomali tuh, ketika kita main tuan rumah kita menunggu itu kayaknya agak sulit kayak ya. China. Iya, Tapi China kan tuan rumah, tapi mereka nunggu. Iya, nah itu dia. Karena itu kayaknya nggak mungkin kalau kita main kandang kita butuh menang terus kita nunggu. Tapi secara fair, gue pribadi gue setuju kalau teori anomali tadi Valen itu dilakukan. Itu menarik itu. Itu menarik. Jadi tapi nanti dari game menghadapi Australia, menghadapi Saudi kan juga gitu kan di GBK. Iya. Startnya emang agak cepat gitu. Tapi ketika 2-3 chance nggak dapat gol, langsung kita retreat lagi, main low block, tunggu sampai Australia kembangin sesuatu. Cuman itu tadi gue nggak yakin itu dilakukan. Artinya karena nggak sesuai sama iklan. Karena filosofinya filosofinya Belanda ini kan memang maunya possession, dia pegang bola dulu. Mungkin dia berpikir ketika lawan Australia kita ini kok running bagus kok di awal permainan kan. Jadi kenapa nggak dicoba lagi? Mungkin dengan maksimalisasi di masa itu, di masa period 10 atau 15 pertama kita konversi gitu kan. Kalau itu terjadi mungkin anginnya ke kita gitu. Cuma ya
yang terpenting sebenarnya bagaimana kedisiplinan sebenarnya di Ya. sepak bola seperti turnamen ini tuh disiplin nomor satu. Kita lihat Australia kemarin main, begitu mereka kehilangan bola, mereka cepet banget baliknya. Ya. Intensitas mereka jaga gitu. Yang terpenting kalau di fase turnamen seperti ini, lu nggak kebobolan aja, lu lebih enak jalanin pertandingan gitu. Tapi kalau udah kebobolan dulu, terus lu nggak bisa balik lawan bikin lagi, makin berat. Tadi seperti gue bilang ini turnamen itu sebisa mungkin kesalahan-kesalahan ataupun error-error fundamental itu nggak terjadi gitu. Gue pikir semua tahu ya ketika terjadi pergantian pelatih dan sekarang yang duduk di belakang kemudi ini adalah pelatih baru, dia juga ngerti resikonya tinggi ini. Jadi nggak bisa lagi jadi excusing yang jadi alasan ya. Oh ini baru pertama kali segala macam ya, itu udah harusnya dalam perhitungan gitu. Filosofinya baru, agak lebih ekspansif untuk menekan. Startnya harus positif lagi menghadapi Bahrain. Sepertinya kalau Everton akan juga dengan approach yang sama, tapi tentunya sekarang lebih siap lagi para pemain. Sudah ada coaching yang lebih intens lagi dari tim kepelatihan untuk game plan bisa dijalankan dengan mulus. Dan tadi lapangan tengah dan juga pertahanan harus lebih solid tentunya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalian by the way udah tahu belum sih kalau sekarang itu udah ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Ini spesial edisi Timnas loh. Jadi mereka ngeluarin 3 varian, ada varian striker, defender, dan juga midfielder edition. Semua packagingnya itu memfitur pemain Timnas favorit kita dan juga ada tanda tangannya pula loh. Jadi ini wajib banget ya untuk dikoleksi. Jadi bagi jebret tim nih yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya karena wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung Timnas tanpa henti. Formulanya juga 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal Timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Nah, jadi aku juga selalu pakai Lifebuoy karena semua orang bilang Nesa seger banget sih selalu karena pakai sabunnya Lifebuoy. Iya, dan